Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you just are fine. Okay, class? No, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Good. Today you are going to study about benefit of animal for human, atau manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Oke, kelas, look at here. I have something for you. Look. Apa ini? Gambar apa? Betul. Gambar apa? Ayam dan merpati. Ayam dan merpati. Gambar ini tentang apa sih? Kita akan bahas apa sih? Coba dibuka buku tematik anak-anak di halaman 43. Ya. Di situ ada cerita tentang apa? Ayo dibuka dulu. Di situ ada cerita tentang persahabatan kuku dan tora. Kuku dan tora. Kuku itu apa? Kuku itu ayam, tora itu merpati. Coba di situ. Kemarin kan sudah belajar sama Miss Dini tentang apa? Tokoh. Siapakah tokoh yang ada di dalam cerita itu? Nanti coba dibaca dulu biar tahu. Selain itu, apakah ada pelajaran yang diambil? Kalau anak-anak membaca dongeng tersebut, pasti ada pelajaran yang diambil. Itu adalah apa? Amanat. Amanat adalah suatu pesan moral atau nasihat yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, baik secara langsung ataupun suatu karya, seperti cerita tadi. Coba dicari amanat dari cerita tersebut. Ada atau enggak sih? Pasti ada. Ada. Ya. Apa itu? Setelah membaca pasti akan ada dua amanat yang Pak Irgi temukan. Mungkin anak-anak lebih mendapatkan lebih banyak. Antara lain satu, kita memiliki kelebihan masing-masing. Tadi ayam memiliki kelebihannya. Merpati memiliki kelebihannya juga. Iya enggak? Iya. Yang kedua, kita harus mensyukuri apa yang sudah dikaruniakan oleh Allah. Ya, tidak boleh iri. Sama siapa? Sama orang lain. Tidak boleh namanya itu iri. Ya. Setelah kita belajar tentang cerita, Pak Irgi juga punya cerita. Tentang apa? Ayam tadi. Iya enggak? Kalau ayam sudah besar dipakai untuk apa sih? Coba dengarkan cerita Pak Irgi. Ibu memasak 24 potong ayam goreng. Ya, ayamnya digoreng. Ya, jika ayam goreng itu diletakkan di 6 piring, ada berapa potong ayam goreng di setiap piringnya? Coba dihitung. Ya, coba dihitung. Siapkan piringnya. Coba nanti dihitung ya. Sudah? Sudah dihitung? Ya, yuk kita cocokkan. Tara, ini ada gambar. Gambarnya tentang apa? Dihitung, ada piringnya. Piringnya berapa? 6. Diisi berapa? Berapa potong ayam goreng? Ada 4 ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Perkalian. Tempatnya. Ya enggak? Tempatnya dulu. Baru apa? Baru apanya? Baru isinya. Betul. Jadinya kita adalah ada 6 piring dan diisi oleh 4 potong. Kalau kita rubah menjadi perkalian, jadi berapa? 6 dikali 4 adalah 24.
4. Ya. Coba sekarang kita rubah. Coba dilihat lagi gambarnya. Tara. Ini. Kita rubah. Rubah apanya? 4. Apa? Piring. Tadi kan 4 potong ayam. Sekarang jadi 4 piring. Kita pindah 4 dikali 6. 6 apa? Isinya. Hasilnya berapa? 24. Kita mengulang lagi tentang sifat apa? Ada yang tahu? Sifat pertukaran pada perkalian. Itu. Sip. Udah ingat kan? Oke. Setelah kita belajar tentang hewan ayam, kita mau belajar lagi tentang apa sih? Ada yang suka renang? Suka nggak renang? Iya, pasti ada yang suka renang. Maka dari itu, hewan yang berenang apa? Yang suka renang dan hidupnya di air. Apa? Ikan. Sih, betul sekali ikan. Sekarang kita akan membaca dongeng lagi. Cerita, dongeng ya. Tentang apa? Petani dan anak ikan emas yang ada di halaman 50. Anak-anak, di halaman 50. Di cerita tersebut banyak sekali hal-hal yang dapat kamu dapatkan. Yang antara lain Pak Irgi bisa menceritakan yaitu tentang apa sih cerita itu? Cerita tersebut mengisahkan tentang petani dan anak ikan emas yang saling tolong-menolong saat sedang tertimpa musibah, anak. Di saat itu, yang pertama yang terkena musibah adalah ikan. Ikan itu sedang terperangkap dalam jeratan akar, lalu ditolong oleh petani. Tapi setelah itu, petani yang tertimpa musibah. Petani itu mendapatkan musibah dengan apa? Itu petani yang dibawa, petani kan habis ambil daun. Itu terpeleset lalu hanyut. Lalu ditolong oleh ikan. Dengan cara apa? Mengumpulkan daun itu. Itu adalah tolong menolong. Ya enggak? Betul sekali. Anak-anak suka tolong menolong kan? Iya, pasti harus suka tolong menolong. Ya. Selain tolong menolong, kita tadi yang kita bahas di awal, siapa sih tokoh di dalamnya? Ada apa sih di dalamnya? Tokohnya ada petani, ada ikan emas. Iya enggak? Ada sifat apa? Sifat tolong menolong. Iya enggak? Iya. Selain sifat tolong menolong, pasti akan ada perbedaan di sifat setiap individu. Ada yang suka tolong menolong, ada yang suka yang lainnya. Sekarang kita belajar tentang sifat-sifat. Ya, pasti antara kamu, temanmu, teman sebelah bangkumu, teman satu kelas memiliki sifat yang berbeda. Lalu, bagaimana kita menyikapi kalau ada perbedaan itu tentang sifat? Kita harus seperti apa? Apakah kita marahi teman kita yang tidak sama dengan sifatnya dengan kita? Tidak, tidak boleh ya. Harusnya seperti apa? Seperti gambar ini. Ya, di sini ada gambar 2 anak. Kalau ada 2 anak ini memiliki sifat yang berbeda, kita harus seperti apa? Yang pertama, harus memahami sifat teman kita. Kita tidak boleh apa? Kita tidak boleh meminta teman kita sesuai dengan sifat yang kita inginkan. Tidak. Kita yang harus memahami sifat teman kita. Yang kedua, menanamkan toleransi pada diri kita. Kita harus bertoleransi kepada siapa saja. Yang ketiga, melihat ya. Melihat sisi baik dari teman kita. Kalau sifatnya kita tidak sukai, tapi ada sisi yang baik di teman kita, kita lihat. Iya enggak? Iya. Lalu dalam diri kita harus kita tanamkan berpikir positif. Oke? Sip. Bagus ya? Oke. Itu saja lalu materi yang Pak Irgi sampaikan. Saatnya kita review pembelajaran yang telah Pak Irgi sampaikan tadi. Ya. Tentang apa sih? Yang pertama,
mengenai tokoh dan sifat serta amanat cerita. Iya enggak? Tadi tentang siapa? Tentang ayam dan burung merpati. Pertukaran posisi pada operasi hitung perkalian. Setelah itu apa? Cara menghargai atau menghadapi perbedaan. Itu ya. Oke. Do you understand? Jika belum, ya besok ditanyakan ke Pak Irgi ya, atau enggak Miss Dini. Ya. For your homework today, on page 48 and 54. Ya. 48 dan 54. Oke. Saatnya kita happy home. Ada yang menunggu happy home? Oke, banyak ya yang menunggu happy home. Karena sekarang satu sub tema hanya satu happy home ya. Karena itu pasti ditunggu-tunggu. Happy home kali ini Pak Irgi ingin anak-anak apa? Memperhatikan perbuatan baik di lingkunganmu. Perbuatan yang seperti apa sih? Ayo kita yang pertama nanti teman anak-anak ya amati di tetanggamu sekitar lingkunganmu itu memiliki sifat, ada yang memiliki sifat dermawan atau ada yang memiliki sifat tolong menolong atau apa yang sifat baik-baik ya itu. Lalu pastikan ya setelah diamati ditulis. Tulis apa? Namanya. Sifat baiknya apa? Contoh perbuatan baiknya seperti apa? Contohnya, Pak Irgi pernah ditolong oleh tetangganya Pak Irgi. Pada saat apa? Naik sepeda jatuh. Namanya adalah Bapak Rahmat. Nah, lalu Pak Irgi nanti akan tulis namanya Pak Rahmat. Sifat baiknya adalah menolong, suka menolong. Contohnya apa? Menolong pada saat jatuh itu. Lalu ditulis di buku tematik ya, buku paket tematik. Di situ di halaman 62 ya, di halaman 62. Jangan lupa diabadikan, difoto ya anak-anak, lalu dikirimkan di email. Ya, emailnya adalah irgidini3@gmail.com. Itu ya, ingat, dikirim di email ya. Oke, cukup dari Pak Irgi. Oke, student, thank for your watching my video. Say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.